Selamat datang kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang dimensi. Kali ini kita lihat beberapa teorema tentang dimensi. Oke, perhatikan bidang berikut. Jadi, Anda dapat lihat bahwa himpunan yang terdiri dari vektor A dan B bebas linear. Kemudian kalau kita tambahkan himpunan tersebut dengan vektor C, maka himpunan yang baru juga tetap bebas linear. Jadi kebebas linearannya tidak terganggu walaupun ditambahkan dengan vektor lain. Ya, syarat untuk vektor lainnya itu ada. Kemudian bidang selanjutnya adalah bidang V yang memuat vektor A, B, dan C. Di sini Anda bisa melihat bahwa vektor A, B, dan C membangun V. Kemudian kalau kita ambil salah satu dari tiga vektor tersebut, maka sifat membangunnya tetap dipertahankan. Namun sebaliknya, kita lihat bidang ini. Bidang ini juga memuat vektor A, B, dan C, namun C merupakan kelipatan dari B. Di sini vektor A, B, dan C membangun V, namun kita tidak bisa mengambil sembarang dari A, B, dan C sehingga sifat membangunnya dapat dipertahankan. Sebagai contoh, vektor A dan C itu membangun V, jadi kalau kita ambil vektor B, maka himpunannya tetap membangun. Tetapi kalau kita ambil yang kita ambil adalah vektor A, maka sifat membangunnya tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi di sini di video ini kita akan lihat vektor seperti apa yang kalau ditambahkan ke himpunan bebas linear tetap mempertahankan kebebas linearan himpunan tersebut, dan vektor seperti apa yang kalau kita ambil dari himpunan membangun maka sifat membangun dari himpunan tersebut tetap dipertahankan. Baik, sebelum melihat teorema inti yang menjelaskan ilustrasi di awal video, kita lihat teorema 3, karena teorema 3 ini nanti digunakan untuk pembuktian teorema inti. Misalkan V merupakan ruang vektor yang berdimensi n, maka jika P subhimpunan dari V dengan banyaknya unsur di P lebih besar daripada n, kita akan dapatkan bahwa P bergantung linear. Yang kedua, jika Q subhimpunan dari V dengan banyaknya unsur di Q lebih kecil daripada N, maka Q tidak membangun V. Buktinya sebagai berikut. Oke, bagian A kita misalkan B sama dengan B1 sampai dengan Bn merupakan basis untuk V. Tadi asumsi kita bahwa dimensi V sama dengan N. Kemudian misalkan lagi P isinya adalah V1 sampai dengan Vm dengan M lebih besar daripada N. Kita akan buktikan bahwa P bergantung linear. Nah, karena B merupakan basis, maka unsur-unsur di P bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari unsur-unsur di B. Misalkan kombinasi linearnya seperti ini. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa P bergantung linear, jadi kita tinjau kombinasi linear 0 dari unsur-unsur di P. Ya, misalkan beta 1 V1 tambah beta 2 V2 sampai dengan beta M Vm dijumlahkan sama dengan 0. Jadi kita tinjau kombinasi linear 0 dari unsur-unsur di V. Kemudian kita substitusi V1 sampai dengan Vm dengan persamaan yang ada di slide sebelumnya yang merupakan kombinasi linear dari B. Jadi ini adalah V1, ini adalah Vm. Kemudian kelompokkan koefisien-koefisien dari B1 sampai dengan Bn, kita dapatkan bentuk ini. Nah, karena B merupakan basis sehingga bebas linear, artinya koefisien di depan B1 sampai dengan Bn ini haruslah sama dengan 0. Jadi kita punya SPL homogen seperti ini. Nah, lihat kembali bahwa beta 1 sampai dengan beta M merupakan variabel yang tidak diketahui pada SPL ini. Artinya SPL ini memiliki M variabel yang tidak diketahui dan N persamaan dengan M lebih besar daripada N. Jadi banyaknya variabel yang tidak diketahui itu lebih besar daripada banyaknya persamaan. Nah, kita sudah tahu bahwa SPL homogen seperti itu solusinya banyak. Artinya beta 1 sampai dengan beta M yang memenuhi ini tidak harus semuanya 0. Ya, jadi ada beta 1 sampai dengan beta M yang tidak semuanya 0 yang memenuhi kombinasi linear ini. Jadi artinya P bergantung linear. Untuk bukti bagian B, saya tinggalkan untuk membaca.
sebagai langkah awal, Anda bisa misalkan Q sama dengan Q1 sampai dengan Qr, merupakan subhimpunan dari V, dengan banyaknya unsur di sana lebih kecil daripada dimensi V, yaitu N. Anda harus buktikan bahwa Q tidak membangun V. Pembuktian dilakukan dengan kontradiksi. Andaikan Q membangun V, maka unsur-unsur di basis dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari unsur-unsur di Q, seperti ini. Kemudian Anda tinjau apakah B masih tetap bebas linear atau tidak. Jadi Anda tinjau bentuk kombinasi linear 0 atas B1 sampai dengan Bn, lalu B1 sampai dengan Bn yang ada di sini disubstitusi dengan B1 sampai dengan Bn yang ada di atas, gitu. Nah, Anda cek bahwa nanti Anda akan bertemu dengan SPL yang memiliki solusi banyak. Jadi, Anda akan dapatkan bahwa B bergantung linear, dan itu kontradiksi dengan bahwa B merupakan basis. Sekarang kita lihat contoh penggunaan teorema 3. Misalkan diberikan B sama dengan 111,321, jadi himpunan yang berisi dua unsur. Periksa apakah B membangun R3, artinya R3 sama dengan span B. Nah, kita lihat bahwa banyaknya unsur di B sama dengan 2, yang lebih kecil daripada dimensi R3 yang sama dengan 3, maka menurut teorema 3, B tidak membangun R3. Baik, kita lihat contoh penggunaan teorema 3. Pertanyaannya, periksa apakah C yang isinya adalah 1x, x tambah x kuadrat, x pangkat 3, 2x kuadrat tambah x pangkat 3 merupakan himpunan bebas linear di P3. Nah, karena banyaknya unsur di C ada 5, yang lebih besar daripada dimensi P3, kita sudah tahu bahwa dimensi P3 sama dengan 4, maka himpunan C bergantung linear. Baik, kita lihat teorema 4 yang sering disebut sebagai teorema plus minus. Teorema ini yang menjelaskan ilustrasi yang ada di awal video. Misalkan S subhimpunan tak hampa dari V dan V merupakan ruang vektor. Jika S himpunan bebas linear dan W bukan anggota span S, maka jika himpunan S ditambahkan satu vektor lagi, yaitu vektor W, sifat kebebas linearannya tidak berubah. Yang kedua, jika W anggota S dan merupakan kombinasi linear vektor-vektor lainnya di S, maka sifat membangunnya tidak berubah. Artinya span S sama dengan span S dikurangi dengan W. Kita lihat bukti bagian A. Misalkan S bebas linear dan W bukan anggota span S, kita akan buktikan bahwa S digabung dengan W bebas linear. Jadi andaikan S gabung W bergantung linear, maka terdapat salah satu vektor di S gabung W, sehingga vektor tersebut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Misalkan vektor tersebut kita namakan dengan V. Nah, di sini V tidak akan mungkin sama dengan W. Mengapa? Karena kalau V sama dengan W, maka W merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S, dan ini kontradiksi dengan asumsi kita bahwa W bukan anggota span S. Jadi akibatnya karena V anggota S gabung W dan V tidak sama dengan W, maka haruslah V anggota S. Nah, kemudian V anggota S dan V merupakan kombinasi linear vektor-vektor lainnya. Ya, jadi V anggota S dan V kombinasi linear vektor-vektor di S gabung W dikurang V. Misalkan kombinasi linearnya sebagai berikut. Jadi yang ini adalah kombinasi linear vektor-vektor di S, ya, kemudian ditambahkan dengan kelipatan dari W. Nah, di sini beta tidak akan mungkin sama dengan 0. Mengapa? Kalau beta sama dengan 0, maka V yang anggota S merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S selain dirinya,
ini kontradiksi dengan S bebas linear. Asumsi kita S bebas linear. Jadi beta tidak mungkin sama dengan 0. Nah, karena beta tidak mungkin sama dengan 0, kita bisa pindahkan sigma ini ke sebelah kiri, kemudian setiap suku kita bagi dengan beta. Artinya, setiap suku kita kalikan dengan inverse dari beta, karena beta tidak 0, maka dia punya inverse terhadap perkalian. Jadi seperti ini. Nah, artinya W anggota dari span S. Ya, tadi V merupakan anggota S, dan ini yang di dalam sigma, ya, SS yang di dalam sigma merupakan anggota dari S. Jadi W anggota span S. Ini kontradiksi dengan asumsi kita bahwa W bukan anggota span S. Jadi pengandaian salah kalau begitu S gabung W bebas linear. Nah, untuk bagian B kita lihat buktinya sebagai berikut. Misalkan W anggota S dan merupakan kombinasi linear vektor-vektor lainnya di S. Kita akan buktikan bahwa span S sama dengan span S kurang W. Karena W ada di S, kita misalkan S bentuknya seperti ini. Isinya seperti ini. Nah, coba perhatikan bahwa jelas vektor-vektor di S kurang W merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Ya, karena vektor-vektor di S kurang W itu hanyalah S1 sampai dengan SK. Nah, sebaliknya, kita akan buktikan bahwa vektor-vektor di S juga merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S kurang W. Untuk S1 sampai dengan SK jelas merupakan kombinasi linear vektor-vektor di S kurang W. Kemudian untuk W bagaimana? Untuk W juga, karena dari asumsi W merupakan kombinasi linear vektor-vektor di S kurang W. Nah, akibatnya kita dapatkan bahwa vektor-vektor di S merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S kurang W. Nah, karena di dua himpunan ini, setiap unsurnya merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di himpunan lainnya, akibatnya dari teorema pada pekan kelima, kita punyai bahwa span S sama dengan span S dikurang W. Oke, kita lihat akibat dari teorema plus minus. Akibat dari teorema plus minus ini kita bisa mempersempit suatu himpunan, memperkecil suatu himpunan sehingga suatu himpunan tersebut bisa menjadi basis, atau memperluas suatu subhimpunan sehingga subhimpunan tersebut bisa menjadi basis. Misalkan S himpunan yang membangun V. Nah, kalau S-nya bebas linear, maka selesai bahwa kita dapatkan suatu basis untuk V, yaitu S. Nah, jika S bergantung linear, maka ada salah satu unsur di S, misalkan V, yang merupakan kombinasi linear vektor-vektor yang lainnya di S. Nah, menurut teorema plus minus, kalau kondisi ini yang terjadi, maka span S kurang V sama dengan span S. Dan span S sama dengan V, ya, karena asumsi kita S himpunan yang membangun V. Nah, kemudian Anda cek lagi apakah S kurang V ini masih bergantung linear. Kalau dia sudah bebas linear, maka langkah kita selesai, artinya kita sudah mendapatkan suatu basis untuk V. Namun, jika masih bergantung linear, ulangi langkah ini dari langkah pada teks yang diberi warna merah. Jadi Anda, kalau dia masih bergantung linear, maka ada vektor yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya di S kurang V. Kemudian vektor tersebut Anda ambil lagi gitu ya, Anda kurangi dari S kurang V. Kalau dia sudah bebas linear, maka proses kita selesai. Jika tidak, maka ulangi lagi langkah tersebut. Anda harus ambil vektor lain yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya. Ya, artinya pada suatu titik Anda akan memperoleh basis untuk V yang merupakan subhimpunan dari S. Nah, kemudian sebaliknya kalau kita punya S merupakan himpunan yang bebas linear, kita akan perluas S sehingga menjadi basis untuk V. Jadi, jika S tidak membangun V, kalau dia membangun maka selesai prosesnya. Tetapi jika dia tidak membangun, maka ada
unsur di V besar, misalkan V kecil, yang bukan merupakan kombinasi linear dari S. Nah, menurut teorema plus minus, maka S gabung V tetap bebas linear. Kemudian Anda cek lagi apakah S gabung V sudah membangun V. Jika belum, maka ulangi langkah dari langkah yang teks merah ini. Nah, artinya Anda pada suatu titik akan memperoleh basis untuk V yang memuat S. Oke, kita lihat contoh penggunaan akibat teorema plus minus. Diberikan himpunan S. Kemudian Anda diminta menentukan basis untuk span S. Yang pertama, karena ruang vektor yang kita tinjau adalah span S, maka jelas bahwa S membangun span S. Jadi S ini merupakan calon basis untuk span S. Tinggal diperiksa apakah S bebas linear atau tidak. Nah, di sini dengan mudah kita bisa lihat bahwa 2X ini adalah 2 kali unsur pertama dikurangi dengan 2 kali unsur kedua. Jadi 2X merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya di S. Menurut teorema plus minus, maka span S sama dengan span S kurang 2X. Artinya, S kurang 2X ini membangun span S. Lalu kita periksa lagi, apakah S kurang 2X ini sudah merupakan himpunan yang bebas linear? Ya, ini merupakan himpunan bebas linear karena S kurang 2X terdiri dari 2 vektor saja, kemudian mereka bukan kelipatan dari yang lainnya. Jadi dengan mudah kita bisa melihat di sini bahwa 1 tambah X kuadrat bukan merupakan kelipatan dari 1 tambah X kuadrat. Maka 2 vektor ini bebas linear. Jadi S kurang 2X ini membangun span S dan dia merupakan himpunan yang bebas linear. Dengan demikian, S kurang 2X merupakan basis untuk span S. Selanjutnya kita lihat teorema 5. Misalkan V merupakan ruang vektor berdimensi n, dan S subhimpunan dari V yang memuat tepat n vektor, maka kita punya biimplikasi, yaitu S basis untuk V jika dan hanya jika S membangun V atau S bebas linear. Jadi, kalau dari definisi basis, kita tahu bahwa S basis jika dan hanya jika membangun dan bebas linear. Nah, tapi jika S memuat tepat n vektor, ternyata salah satu dari membangun atau bebas linearnya saja sudah mengakibatkan bahwa S merupakan basis untuk V. Baik, kita lihat buktinya. Misalkan dimensi V sama dengan N, ini tadi asumsi dari teorema, dan S merupakan subhimpunan dari V yang memuat tepat N vektor. Dari kiri ke kanan, yaitu jika S basis, jelas bahwa S membangun atau S bebas linear. Sekarang kita akan buktikan dari kanan ke kiri. Jadi misalkan S membangun V, kita akan buktikan bahwa S merupakan basis. Untuk membuktikan bahwa S basis, kita harus buktikan S bebas linear. Bukti akan kita jalankan dengan kontradiksi. Jadi andaikan S bergantung linear, kalau dia bergantung linear, maka ada vektor di S yang merupakan kombinasi linear vektor-vektor lainnya di S. Misalkan vektor tersebut adalah V. Nah, menurut teorema plus minus, kita dapatkan bahwa span S sama dengan span S kurang V. Di sini kita tahu bahwa span S sama dengan V karena asumsi kita S membangun V. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa himpunan S kurang V, banyaknya unsur di sana adalah N kurang 1, yang lebih kecil daripada N. Ingat kembali di teorema 3 bahwa himpunan yang banyaknya unsurnya lebih kecil daripada dimensi ruang vektor, itu pasti tidak membangun. Jadi S kurang V tidak membangun V, dan ini kontradiksi dengan bahwa V sama dengan span S kurang V. Ya, dengan demikian pengandaian salah, jadi S bebas linear. Sekarang kita lihat contoh penggunaan teorema 5. Soalnya adalah Anda diminta membuktikan bahwa himpunan B yang berisi 3 unsur merupakan basis untuk R3.
Nah, karena banyaknya unsur di B sama dengan dimensi dari R3 yang sama dengan 3, maka untuk membuktikan bahwa B basis, maka kita cukup membuktikan B bebas linear atau B membangun. Di sini saya akan menunjukkan bahwa B bebas linear. Jadi kita tinjau kombinasi linear 0 atas unsur-unsur di B. Kemudian dari kombinasi linear ini kita mendapatkan sistem persamaan linear yang homogen, di mana matriks koefisiennya adalah 023, 023 dari sini, 011, 011 dari sini, dan 111, 111 dari sini. Kemudian Anda lakukan operasi baris elementer hingga bentuk eselon baris reduksi, dan bentuk eselon baris reduksinya adalah matriks identitas. Dengan demikian, alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang memenuhi sistem persamaan linear ini adalah alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang semuanya 0. Dengan demikian, B bebas linear. Nah, karena B bebas linear dan banyaknya unsur di B sama dengan dimensi R3, maka menurut teori 5, B merupakan basis untuk R3. Oke, teorema terakhir adalah teorema 6. Teorema ini bukti B dan C-nya ada di buku dan bukti A ditinggalkan untuk Anda. Jadi jika W subruang dari V dan dimensi V berhingga, maka dimensi subruangnya juga berhingga. Kemudian dimensi subruang itu selalu lebih kecil atau sama dengan dimensi ruang vektor besarnya. Dan subruang akan sama dengan ruang vektor besarnya jika dan hanya jika dimensi mereka sama. Oke, sekian materi untuk video ini. Anda bisa kerjakan latihan-latihan sebagai berikut. Jadi, nomor 1, Anda diminta untuk memperluas V1 dan V2 sehingga menjadi basis untuk R3. Gunakan teorema plus minus. Begitu juga dengan nomor 2. Ya, namun di sini bekerja di R4. Kemudian yang nomor 3, Anda diminta mencari basis dari span himpunan sebagai berikut. Ya, ini sudah dicontohkan juga. Baik, selamat bekerja. Sampai bertemu di video selanjutnya.